utang nanti. Lu ada duit gak? Nggak ada. Kalau gak ada duit gue pinjemin aja nih. Udah. Biar lu bisa bayar utang ke gua. Iya, boleh. Utang lu berapa? 15. Ya udah gue pinjemin 16 juta ya. Udah. Jadi kan bisa ada lebih sejuta tuh. Gue ngutang lu 1 juta jadinya. Sejuta jadi utang sejuta. Udah, iya. Udah tuh. Nah, utang lu sejuta. alhamdulillah beres. Ya udah sampai ketemu lagi. Di sini udah ada Pak Ustadz. Ya makanya jangan diberesin dulu. Lu lagian mau beres. Kita tuh mau dengarkan masukan dari Pak Ustadz Ya, apa tentang permasalahan lu yang tadi. Selain itu Pak Ustadz, ini Pak Ustadz dari mana ini? Kali ini saya nggak dari Cikini. Kali ini saya dari rumah lagi nyari minum. Oh, nyari minum? Abis sahur, kehabisan galon yang nyari barangkali ada sebotol minum gitu, air mineral. Oh, Ada? ada Pak Ustadz? Ada Pak Ustadz. Wah, mau kebakaran. Ini lagi ngobrolin apa ini? Ini Pak Ustadz, si Dede ini punya utang. Dikejar-kejar terus sama debt collector. Aduh, Karena dia nggak bayar utangnya Pak Ustadz. itu ada nyanyiannya kan? Oh, gimana Pak Ustadz? Gara-gara kebanyakan hutang, hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang. Pamer lagi, uang hasil ngutang. Idih-idih apa enaknya, setiap hari ditagih hutang. Itu deh. Terus gimana Pak Ustadz yang perlu dilakukan orang yang kalau lagi berhutang? Sebetulnya berhutang itu diperbolehkan dalam Islam. Asal ada niatan untuk membayar. Ada niatan untuk membayar ya. Tapi kalau kita berhutang kemudian tidak ada niatan untuk membayar, kata Nabi, dia akan dipersulit hidupnya oleh Allah. Tapi kalau orang ngutang kemudian dia ada niatan untuk bayar, justru Allah itu akan menurunkan malaikat untuk menjaga dia sampai hutangnya lunas. Masya Allah. Makanya ulama-ulama salaf itu dulu mereka nggak punya hajat, nggak butuh sebetulnya, tapi mereka berhutang. Biar apa? Biar mereka didatengin malaikat, didoain sama malaikat. Jadi berhutang itu boleh asal ada niatan untuk membayar. Dan hati-hati kalau kita nggak ada niatan bayar, terus punya duitnya. Ini kan Kang Dede kaya raya ya. Oh kaya. Kalungnya, lihat kalungnya tuh Pak Ustadz, kalungnya. Rantai biskuit. Ini kaya raya, ngutang, nggak ada niatan buat bayar. Maka itu termasuk perbuatan zalim juga Kang Dede. Wah, neraka. Gitu. Udah ngutang duit, utang puasa juga kan lo? Kagak lu. Lu utang puasa nggak dibayar lu tarik ke melising lu. Beda. Itu tak mobil. Utang puasa Terus, nggak masa leasing ke rumah. kita punya utang dan kita punya kemampuan untuk membayar, ternyata nggak dibayar. Itu bahaya. Itu tadi, pertama dipersulit hidupnya oleh Allah. Dan yang kedua, kalau sampai meninggal nanti, kita akan rugi di akhirat. Dibayarnya di akhirat bukan pakai uang. Karena di akhirat nggak ada uang. Dibayarnya pakai apa? Kebaikan kita dikasih ke orang yang ngutangin ke kita. Gitu. Lalu bagaimana nih kalau kita sebagai yang ngasih hutang kepada orang yang butuh misalkan. Ya. Kalau orang itu misalkan nggak mampu untuk bayar, kemudian kita kasih utangan. Kita piutang ya. Nah misal, sekarang tanggal 12 misal. Ngasih utang ke Kang Dede. Ya, Janjinya tanggal 20. 20. Sampai tanggal 20 kalau kita niatnya ngebantu, di hari-hari itu dinilai sedekah oleh Allah. Tanggal 20 Kang Dedeknya nggak bisa bayar juga. Lewat lagi, maka dari tanggal 20 ke sana sampai dia lunas utang dihitung sedekah juga 2 kali lipat kata Nabi. Kalau Jadi- sampai 6 tahun, 7 tahun berterus-terus sampai dia meninggal, Kalau dia memang membutuhkan dan kita ikhlas niat ngebantu, tetap dinilai sedekah oleh Allah. Makanya orang yang ngutangin itu sebetulnya banyak pahalanya kalau niatnya membantu. Karena kata Nabi, barang siapa yang mempermudah kesulitan saudaranya, maka Allah akan permudah juga urusan dia. Amin. Gitu. Pak Ustadz, saya mau tanya. Siap. Kadang kan kita
kasih utang nih, terus menagih. Nah, bagaimana caranya kita menagih yang baik dan benar? Wah, cocok sekali. Islam itu mengajarkan ketika nagih pun kita harus ada adabnya. Pertama, jangan sampai kita menyakiti si yang ngutang. Yang kedua, tetap santun dalam nagihnya. Dan kemudian ini yang dihutangin juga harus tahu diri sebetulnya. Jangan sampai pas lagi minjem mukanya melas, pas ditagih dia lebih ganas. Itu yang tidak boleh sebetulnya. Iya, kadang ngutang, terus dia Insta story, lagi liburan. Flexing, liburan. Iya, kita kasih emot api, dia kasih emot air. Iya. Siram. Ya, disiram kita, jadi Dia lagi panas. Iya, pas minjem melas-melas. Pas ditagih, Males-males. jangan. Berarti kalau kita memberikan hutang kepada orang, itu bisa jadi kebaikan juga buat Jadi kita. kebaikan bagi kita. Jadi setiap harinya dinilai sedekah, Kang Bedu. Dek, udah gua transfer ya, Dek. Oh ya, alhamdulillah. Lu aja lagi bingung. Lu kok mau cari sih? Nah Pak Ustadz, kalau kebalikannya nih Pak Ustadz, yang minjemin udah nagihnya baik, sopan, tapi kebalikannya yang dipinjemin malah akhirnya marah-marah gitu. Itu yang tidak boleh, Kang Denny. Karena hutang itu sampai Nabi itu tidak mau mensolatkan orang ketika dia meninggal masih punya hutang. Itu Rasulullah gitu. Makanya hati-hati bagi kita yang punya hutang sebelum meninggal, wasiat dulu ke ahli warisnya. Silahkan Kang Bedu wasiat dulu. Lu sebelum meninggal. Saya Makanya keluarga Pak Ustadz ya, di saat ada yang meninggal, keluarga mempertanyakan. Jikalau ada hutang piutang, harap hubungi keluarganya. Agar si jenazah di sananya tidak ada Tenang, beban. tidak ada Pak Ustadz. sangkut paut masalah hutang. Begitu. Iya. Jadi kesimpulannya apa Pak Ustadz? Kesimpulannya adalah boleh berhutang asal ada niatan baik untuk membayar. Kemudian ketika kita mampu untuk membayar, jangan sampai dientar-entar. Nanti hidup kita yang dipersulit oleh Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah mengingatkan Sama-sama. kita. Makasih banyak, Pak Ustadz. Makasih juga Bang Bedu Bang sudah Bedu, main di makasih sini ya. banyak, makasih. Besok masih bisa lagi. banget. Ya udah besok kita main kita undang lagi besok ya. Bisa banget kan? Ya besok Dede istirahat ya. Baru tahun. Udah bayar sehari. Dan mau Lah saya baru sehari ini. Udahlah. udah bukan dari senior. Ngobrol aja. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu besok ya. Di ini baru sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.